Sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang mau berintrospeksi diri sehingga hari ini bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Hai, halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teraska Maya. Terima kasih ya sudah klik video ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru klik channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga teman-teman betah ya nonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut video ini, saya mau menggarisbawahi ya teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan di video ini, terutama tips-tips atau ilmu apapun ya, walaupun sedikit walaupun kecil, saya tidak pernah bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui teman-teman. Ini hanya sekedar sharing aja apa yang saya dapatkan dari itu membaca ataupun yang saya dengar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk saya sendiri. Teman-teman, saya mau tanya, di sini siapa ya? Di antara teman-teman, mungkin ada yang ngerasa kalau dirinya udah sempurna. Siapa? Ayo, tunjuk tangan, tunjuk jari. Pastinya enggak ya, masing-masing kita punya kekurangan, punya sifat-sifat minus ya, yang mungkin kita pengen banget itu berubah menjadi plus, tapi kita nggak tahu caranya. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai gimana cara mengubah minus menjadi plus. Disimak ya sampai selesai. Di urutan pertama itu ada rasa malas. Nah, kalau rasa ini udah datang nih menyelimuti diri, kita pasti segan banget ya, enggan melakukan apapun, mager, bawaannya pengennya rebahan. Termasuk kegiatan rutin sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita malas-malasan, pasti hasilnya juga nggak maksimal. Nah, solusinya gimana sih biar kita itu nggak terus-terusan malas? Caranya itu kurangi penggunaan kata malas. Nah, malas lagi males nih, mager nih. Nah, kayak gitu tuh. Jangan sering-sering diucapin, karena kalau udah terucap, itu tuh sepertinya alam itu kayak bekerja untuk membuat kita tuh justru jadi lebih malas. Lalu apalagi tuh, hindari menunda pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang, ya dikerjakan sekarang. Karena kita nggak tahu ya, 5 menit kemudian, 5 menit deh tuh, 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, apa yang akan terjadi sama kehidupan kita. Jadi isi waktu luang sebaik mungkin. Di urutan kedua ada sensitif. Waduh, kayak merek apa itu ya? Di sini siapa nih yang sensitif banget perasaannya, halus, tipis gitu kayak kaca ya. Sedikit aja tindakan atau ucapan orang yang salah, yang gak sesuai nih sama ekspektasinya kita, sama maunya kita, udah bisa tuh ngerontokin hati kita. Terus apa yang diomongin orang langsung kepikiran tuh, langsung terngiang-ngiang, terbayang-bayang. Halah, semalaman gak bisa tidur, gak enak makan. Padahal mungkin aja orang itu cuma bercanda ya. Solusinya gimana nih? Kayaknya kita jangan terlalu serius menanggapi ucapan orang lain. Perbanyak ketawa dan berusaha untuk tetap humoris. Seru juga loh, ternyata bisa menertawakan diri sendiri. Buka pikiran seluas-luasnya supaya kita nggak salah tangkap dengan ucapan orang lain. Orang lain ngomongnya A, maksudnya A, kita nangkapnya B, kita ngiranya B. Ya pokoknya jadinya nggak nyambung kayak gitu. Lebih bahaya lagi kalau apa yang kita tangkap nih, kata-kata dari orang lain itu kita sampaikan lagi ke pihak ketiga. Ke pihak ketiga kita sampaikan, dibumbuin karena kitanya udah baper duluan, terus orang itu nanggepinnya serius juga. Wah, ceritanya bisa melebar kemana-mana ya, bisa panjang kali lebar kali tinggi. Makanya mulai sekarang gak usah terlalu sensi lah jadi orang, apalagi kalau kita sendiri sering ceplos-ceplos. Nah kan, ayo kita cari cermin, bercermin. Gimana nih kita kalau orangnya sensi, jangan suka ceplos-ceplos juga sama orang, nanti kalau dibales kita gak terima. Terus poin berikutnya adalah kekanak-kanakan. Siapa di sini yang usianya udah kepala 3, kepala 4 tapi masih childish, masih kekanak-kanakan? Apa sih ciri-cirinya tuh? Contohnya ya, gampang ngambek, mau apa-apa harus diturutin, ya kan? Kalau enggak langsung deh tuh jaga jarak. Jaga jarak.
Nggak sekalian ya, cuci tangan dan pakai masker. Tingkah kita emang kadang pasti masih seperti anak-anak ya, semua pasti ngalamin. Solusinya apa sih? Anda yang memiliki sifat ini atau kita nih membutuhkan lingkungan yang terus-menerus mendukung. Kita yuk belajar untuk sedikit santai dalam menerima tekanan. Poin berikutnya yaitu lepas tangan. Artinya kita nggak bisa menerima tanggung jawab atau kesalahan dan sering menimpakannya kepada orang lain. Nah ini nih orang-orang yang suka cari kambing hitam ya, yang suka lempar-lempar batu sembunyi tangan. Hati-hati nih, lepas tangan bisa bikin kita dijauhi teman-teman. Solusinya gimana sih? Kita perlu berbesar hati untuk menerima kesalahan tanpa melemparkannya kepada orang lain. Belajar bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan kita sendiri. Di poin berikutnya ada mau menang sendiri. Ciri-cirinya apa sih? Biasanya kita ingin menguasai segala sesuatu. Pokoknya kalau ngobrolin apapun kita yang harus benar, kita yang harus menang. Orang lain harus manut, harus iya aja. Nah solusinya apa? Coba tempatkan diri kita sebagai orang yang diatur. Nggak enak kan? Cobalah untuk sedikit mengalah dan mendengarkan pendapat orang lain. Poin berikutnya tidak bisa membatasi diri. Karakter ini berupa rasa ingin melakukan segala sesuatu yang menurut kita mungkin dilakukan tanpa berpikir panjang. Akhirnya kadang-kadang nyesel. Bukan cuma masalah belanja aja yang gak bisa nahan diri, biasanya tipe ini juga gak bisa nahan mulut. Jadi apa yang ada di pikirannya dia, di isi kepalanya dia ucapkan, dia lontarkan. Sebenarnya ini bukan masalah dia nggak bisa bohong atau dia orangnya mungkin lurus-lurus aja, dia orangnya jujur, nggak masalah, tapi lebih ke masalah nggak bisa nahan diri. Kalau kita mau bicara ya, kita kan masih bisa pilah-pilah tuh harusnya. Kira-kira kalau saya ngomong ini, si A tersinggung nggak? Sakit hati nggak? Kalau kita ngomong B, si A tersakiti nggak? Gitu kan? Dia akan ngerasa malu nggak? Atau gimana? Ada yang bisa kita kaji dulu. Jangan apa yang ada di kepala kita terus langsung kita lontarkan. Ya emang sih lidah nggak bertulang, tapi bukan karena itu terus kita punya alasan buat seenaknya ngomong sesuai maunya kita. Poin berikutnya yang menurut saya ini lebih bahaya ya daripada sebelum-sebelumnya, yaitu iri hati. Jadi berpusat pada rasa ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Solusinya apa sih? Terima diri kita apa adanya aja. Setiap orang punya pribadi yang unik dan berbeda dengan kelebihan masing-masing ya. Jadi punya kekurangan dan juga punya kelebihan, dan kita nggak perlu iri, dengki ya dengan kehidupan orang lain. Kalau ada tetangga yang beli motor, biarin dia bawa motornya, nggak usah kita yang ngegas. Kalau ada tetangga beli AC, biarin mereka merasakan dinginnya, nggak usah kita yang demam. Poin berikutnya adalah tukang kritik ya, bukan keripik. Kalau keripik singkong, keripik kentang itu mah enak. Ini mah tukang kritik. Karakter ini biasanya sering mengeluh ya dan senang memberi nasihat tanpa diharapkan. Ih, males banget gak sih kalau kita ketemu orang tipe begini? Kita lagi cerita apa, kita nggak pengen dinasehatin, tiba-tiba dia nasehatin panjang kali lebar gitu ya. Padahal nggak penting banget. Solusinya gimana sih? Berdirilah di posisi orang yang Anda kritik. Berikan hanya saran yang bermanfaat, yang memang dia butuhkan atau dia minta. Poin selanjutnya yaitu acuh tak acuh alias cuek bebek. Cirinya gimana nih? Anda nggak ramah. Loh, kok Anda? Kita ya, ini lagi bahas kita. Berarti kita tuh nggak ramah sama orang, nggak ingin terlalu akrab sama orang. Jangan kan negor gitu ya, senyum aja enggak. Duh, gimana tuh ya? Solusinya gimana sih? Solusinya, hello, di dunia ini nggak ada seorang pun yang mau diabaikan. So, belajar peduli sama orang lain. Tunjukkan rasa empati kita. Karena suatu saat ya, kita juga akan butuh orang lain. Mungkin ya, sekarang kita merasa apapun bisa kita lakukan sendiri. Kita nggak butuh orang lain. Kita percaya nih sama kemampuan diri sendiri. Tapi besok lusa nggak tahu deh. Bener nggak sih kita nggak akan butuh orang lain? Kita itu makhluk sosial, pasti butuh orang lain.
Poin berikutnya bergantung kepada orang lain. Nah, ini poin kebalikan dari yang tadi nih. Kalau yang tadi mungkin acuh tak acuh karena ngerasa nggak butuh orang lain, semuanya bisa dilakukan sendiri. Kalau yang sekarang tergantung nih, ketergantungannya itu banget gitu ya. Sifat ini membuat kita tuh nggak mandiri. Seolah-olah kita juga akan mati, hancur gitu ya, kalau ditinggal sama orang-orang terdekat kita. Solusinya gimana dong? Belajarlah untuk tidak meminta tolong kepada orang lain selama itu masih bisa kita lakukan sendiri. Jangan dikit-dikit minta tolong ya, dikit-dikit minta tolong. Pokoknya kita coba sendiri dulu sampai mentok udah nggak bisa, baru minta tolong orang lain. Kayak gitu kira-kira. Apalagi dalam hal mengambil keputusan. Pokoknya semua keputusan itu pasti mengandung risiko. Kita ingatnya ke situ aja. Keputusan apapun yang kita buat, kita harus siap ambil risikonya. Dan toh itu nggak terlalu gimana ya. Semua orang tuh pasti deh dalam hidup itu ngalamin menghadapi resikonya gitu. Bukan cuma kita. Jadi jangan takut ambil resiko. Poin terakhir yaitu penggosip. Aduh, gimana nih? Nih, ciri-ciri penggosip yaitu gemar banget menyebarkan isu atau gosip yang belum tentu kebenarannya. Dengar nih, ada angin-angin dikit-dikit, langsung deh disebarin, ditambahin sama bumbu-bumbunya. Wah, tambah repot deh. Solusinya apa sih? Sebenarnya kebiasaan ini hanya akan menjatuhkan kredibilitas ya. Kredibilitas kepercayaan orang-orang terhadap kita. One day kita bicara benar pun, bicara jujur pun, orang-orang gak akan percaya lagi sama kita. Tapi gimana dong? Apa yang saya sampaikan itu kan fakta. Saya nggak gosip, saya nggak fitnah. Iya, omongan kita yang kita sampaikan, kalaupun itu benar adanya, namanya gibah. Gosip, kalau salah jadinya fitnah. Dua-duanya nggak ada yang beres, nggak bener. Coba aja kita bayangin ya, misal kita cerita nih sama orang, kita cerita ubi, terus tiba-tiba nggak lama kemudian 1 jam atau mungkin besoknya ada cerita lagi nih nyampe ke kita. Mbak, katanya kemarin mbak cerita sama si A ya, cerita apa? Ceritanya kolak. Wah, kok padahal yang saya ceritain cuma ubi, kok nyampe ke telinga orang lain jadinya kolak? Tambahannya banyak banget ya. Ada pisangnya, ada kolang-kaling, ada gula merah santan. Dari semua poin-poin yang udah saya sampaikan tadi, mungkin poin terakhir ini hubungannya sama orang lain dan hubungannya sama dosa ya. Karena menggosip, nyeritain aib orang lain. Kalau yang lainnya itu kan lebih ke keadaan diri sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau ada poin-poin yang mungkin ada di diri kita tuh yang tadi saya sebutin, ayolah kita beberes ya, bebenah diri. Saya juga masih banyak nih PR-PR yang mau saya rapihin gitu, bersihin. Dan poin terakhir ini yang jadi catatan saya, jangan sampai saya masuk ke poin yang terakhir tadi. Karena aduh ngeri banget deh dosanya ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.